sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau dunia yang saat ini kami jalani boleh berubah Tuhan Yesus, namun kami yakin dan percaya Engkau Tuhan kami, Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan Yesus. Uriyanabaya Shandaya Rabaya Rabaya Rabaya. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sampai di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita akan pujian kita bersama. Walau dunia berubah,
kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bapa, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi bangsa yang kami kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh jadi bagian dari bangsa Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa yang kami kasihi Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan. Ada hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi setiap suku bangsa yang ada Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan terus melawat bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hati Tuhan terus ada atas bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap tanahnya, berkati setiap airnya, berkati setiap udaranya Tuhan. Kami tolak setiap gangguan alam dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah penjagaan perlindungan Tuhan boleh sungguh ada atas bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pemilu boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dan boleh ditetapkan presiden yang baru Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan presiden dan wakilnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa jabatannya mereka Tuhan, mereka boleh memimpin dengan kesungguhan hati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh mengasihi setiap rakyat yang ada Bapa. Mereka boleh memimpin dengan adil, dengan jujur Tuhan. Kami jauhkan bangsa kami dari korupsi Tuhan. Kami tolak setiap nepotisme Tuhan, setiap yang mencoba merusak keamanan ketentraman bangsa kami. Kami mau tolak, katakan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat setiap TNI dan Polri yang ada Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar lewat mereka Tuhan, keamanan ketentraman bangsa kami boleh sungguh ada Bapak. Berkati setiap DPR MPR yang ada Bapak, seluruh tenaga kesehatan yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh melayani dengan kesungguhan hati kami Bapak. Bapak, kami mau berdoa dengan kota di mana kami tinggal Tuhan. Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan. Pontianak Kuburaya dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Bapak. Biarlah Tuhan kota kami boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Damai sejahtera Tuhan terus menaungi kota kami Tuhan. Kami tolak setiap pencurian Tuhan. Bengkak apapun itu kami tolak, katakan dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus menaungi kota kami Tuhan. Kami berkati Tuhan setiap sumber penghasilan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan lewat sumber penghasilan yang ada, masyarakat kami senantiasa diberkati Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kami mau berdoa bagi gereja kami yang kami kasih Tuhan. Kami mau serahkan IMBC ke dalam tangan Tuhan. Seluruh cabang yang ada, seluruh satelit yang ada, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, jadikan gereja kami Tuhan perpanjangan tangan berkat Tuhan di muka bumi ini Bapa. Biar lewat gereja kami Tuhan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat gereja kami Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Lewat gereja kami Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan. Hati Tuhan terus ada atas gereja kami Tuhan. Hadirat Tuhan terus memenuhi gereja kami Bapa. Terima kasih ya Rabbi, ya Rabbi. Berkati setiap biaya operasional yang ada Bapak. Kami percaya Tuhan akan cukupkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Bapak dalam surga, kami mau serahkan kepala sidang kami, Pastor Thomas Chandra, ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini Bapak, kami percaya ada pengurapan otoritas Tuhan turun atasnya Bapak. Hikmat yang daripada Tuhan terus mengalir atasnya Bapak. Kerendahan hati yang daripada Tuhan terus mengalir atasnya Bapak. Kami tolak setiap roh kesombongan Bapak. Biarlah Tuhan kuat kuasa Tuhan terus menaungi hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan lewat pelayanannya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan.
kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh staf pengembalaan yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa boleh bergandengan tangan, satu misi dengan gereja kami. Biar lewat pelayanan kami, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang. Lewat kehadiran kami, banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi Bapak Andi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan akan memakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat, luar biasa. Otoritas yang daripada Tuhan turun atasnya, hikmat yang daripada Tuhan mengalir lebih lagi atasnya Bapak. Biar apapun yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, yang terus membuat kami semakin cinta Tuhan, yang terus membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami boleh pulang membawa damai sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bangkit, kita serukan nama Yesus yang sudah berdoa.
Bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk mengangkat kedua tangannya di atas. Haleluya. Dibakar panjangnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kemenangan. Dan lebih dari kemenangan. Boleh kita buat kita.
kehadiran Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita dan akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita, buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mohon memberi pengertian, hikmat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Bila firman yang kami terima tidak berlalu begitu saja Tuhan, melainkan menjadi berkat bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Berterima kasih Tuhan atas hidup-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami di atas kayu salib-Mu. Thank you Jesus. Oh Jesus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dari surga bukan kita yang
Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini yang hina ini Tuhan. Pakai bibir hamba-Mu ini Tuhan, urapi bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, dengan salib-Mu kami menang, dengan salib-Mu kami dibebaskan Tuhan. Apapun yang hamba sampaikan pagi hari ini Tuhan, itulah isi hati-Mu Tuhan. Biar kami semua dibebaskan dari belenggu dosa, biar kami semua dibebaskan dari segala keterikatan Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Salam semuanya. Selamat pagi. Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk mengisi jadwal khotbah pagi hari ini. Terutama hari ini adalah hari Paskah. Selamat hari Paskah untuk semuanya. Hari Passover. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan, sebelumnya sebentar, saya sedikit grogi. Jadi terima kasih, ini semua saya anggap sudah seperti saudara, ini saya kenal semua. Jadi saya akan mencoba menjelaskan poin by poin, terutama adalah apa arti Paskah. Mungkin boleh dibuka slide-nya. Oke, hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita semua tahu hari ini adalah hari yang sangat penting untuk kita semua umat Kristiani. Nah, apa sih arti Paskah? Coba next. Paskah itu yang pertama adalah hari kemenangan kebangkitan Yesus Kristus. Dulu sebelum saya masuk dalam agama Kristen, saya taunya Paskah itu adalah hari penting aja untuk umat Kristiani. Tapi saya nggak tahu artinya. Yang saya tahu Yesus disalibkan dan dia bangkit kembali. Tapi just that, hanya itu. Apa sih artinya? Hari ini saya akan coba menjelaskan lebih dalam. Terutama hari kemenangan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah satu, pembebasan dari kutuk. Kedua adalah pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Tuhan kita mampu mengalahkan maut. Tuhan mana lagi bisa bangkit kembali untuk mengalahkan maut. Nah, poin kedua, bahasa Latin dari kebangkitan itu adalah resurrectio. Itu beda satu huruf. N-nya kalau bahasa Inggris itu ada N, resurrection. Jadi kalau bahasa Latin itu adalah resurrectio. Artinya adalah yang dibangkitkan lalu dibangkitkan kembali. Nah, banyak sekali orang yang salah menyangka Happy Easter itu adalah hari Paskah. Mungkin di sini siapa yang sering menyebut masih Happy Easter ya? Jadi kalau banyak sekali orang yang beranggapan Happy Easter itu adalah hari Paskah. Nah, saya pengen jelaskan seperti ini. Happy Easter asal mulanya adalah konon ceritanya. Itu dulu di zaman kerajaan Babilonia ada seseorang namanya Nimrod. Nimrod itu adalah cucu dari Nabi Nuh. Dia ini orang yang sangat bejat dan jahat. Sampai ibunya sendiri pun diperkosa. Dan lahirlah anaknya namanya Tasmus. Nah, jadi setelah itu Nimrod ini karena saking jahatnya dia dibunuh oleh kakeknya sendiri. Dia dibunuh, dimutilasi. Nah, ibunya itu bernama Dewi Semiramis. Dewi ini menyatakan dirinya sendiri sebagai dewi yang jatuh dari bulan dalam bentuk telur raksasa jatuh di Sungai Efrat, yaitu sungai yang ada di Babilonia. Nah, dari sana rakyatnya menganggap bahwa dewi ini adalah dia sebagai dewi Baal. Jadi Nimrod juga diangkat sebagai dewa Baal dan dewi ini juga diangkat sampai mereka memuja-mujanya. Nah, bukan berarti mereka yang sekarang Happy Easter itu salah, enggak. Karena telur itu sendiri adalah lambang kehidupan, yang diartikan adalah bangkit kehidupan. Nah, jadi kalau saya bilang yang kita harus tahu itu adalah yang kita sebut adalah Happy Passover, bukan Happy Easter. Karena Easter itu adalah sebutan untuk Dewi Ishtar. Bahasa Inggrisnya itu Easter, kalau bahasa dari zaman itu adalah Ishtar. Nah, Passover, apa sih arti Passover? Saya akan jelaskan di sini Passover itu apa. Boleh next? Sorry ya kalau kecepatan ya. Nah, dulu itu adalah Paskah. Paskah itu ada dua. Paskah pertama dan Paskah selanjutnya. Paskah pertama itu terjadi pada saat Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini itu pada saat pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir oleh Musa.
Jadi masa dulu itu masih belum perbudakan iblis, masih dalam ranah perbudakan Mesir oleh Firaun. Nah, yang membebaskannya adalah Musa. Nah, kenapa bisa ada kata Passover? Passover itu adalah pada saat Roh Tuhan melewati rumah-rumah Yahudi pada saat tulah ke-10. Tulah ke-10 ini adalah apa? Pada saat Firaun dihukum tulah terakhir, yaitu anak-anak sulung semua dibunuh. Mereka dibunuh pada saat itu rakyat Yahudi Israel. Mereka diminta untuk mengoleskan darah anak domba di pintu gerbangnya. Nah, pada saat malam itu Roh Tuhan tuh melangkah lewat. Bagi yang tidak punya tanda darah anak domba, itu akan diambil anak sulungnya. Itulah yang namanya Roh Tuhan melewati. Itu yang namanya Passover. Itulah Paskah pertama di Perjanjian Lama. Nah, selanjutnya next boleh. Next itu adalah Paskah kedua atau selanjutnya itu Perjanjian Baru. Itu adalah setelah Tuhan Yesus sudah bangkit melepaskan tubuh dari kematian. Nah, ini yang kita sebut benar-benar adalah pembebasan dari dosa. Tuhan Yesus turun ke dunia, disalibkan dan bangkit kembali untuk kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi dulu itu penjajahannya oleh Firaun. Nah, kalau zaman sekarang penjajahannya oleh iblis itu sendiri. Iblis itu tidak punya kuasa. Mereka. Iblis itu hanya punya dusta. Dia hanya bisa mengintimidasi kita, terutama perang itu hanya di pikiran kita. Karena medan yang paling enak untuk iblis masuk adalah pikiran. Pada saat pikiran kita sudah kacau, dia akan masuk merusak kehidupan kita. Itulah tujuan iblis, karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau misalnya penjajahan dulu adalah oleh Firaun, sekarang penjajahannya adalah oleh iblis itu sendiri. Nah, iblis sudah tidak punya kuasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tebus semua. Dia datang disalibkan dan dia bangkit kembali untuk menebus dosa itu untuk kita semua. Jadi kalau kita masih bilang iblis itu hebat, iblis itu pada saat tiba-tiba bisa berkuasa atas diri kita, itu pembohongan. Karena yang kita tahu iblis sudah diinjak di kaki kita berkat Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Oke? Next, slide ke selanjutnya. 3 makna kebangkitan Yesus bagi kita. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah Paskah adalah bukti kuasa Tuhan yang tanpa batas. Kita semua harus setuju ya, Paskah adalah bukti Tuhan, kuasa Tuhan yang benar-benar tanpa batas. Kita baca pasal 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Pasal ayat ke-55 ini sangat bagus karena ini adalah surat Paulus kepada jemaat Korintus. Di sana dia ingin menguatkan orang-orang kudus, orang-orang suci untuk bersemangat bahwa Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah berkorban untuk kita semua. Ayo kita semua, mana mau katanya. Karena apa? Mau sudah dikalahkan. Kalian takut apa lagi? Nah, di ayat 54 dia bilangnya seperti ini, bahwa yang dapat binasa ini, yang binasa ini artinya apa? Kita semua. Kita semua adalah orang yang dapat binasa, tetapi mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini siapa? Kita semua lagi manusia. Mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini sebenarnya agak merujuk ke arah rapture, artinya pengangkatan. Pada saat nanti umat Kristiani, apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Saya pengen tanya umat Kristiani. Karena yang kita kejar itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang endless, tidak akan pernah mati. Tubuh kita bisa binasa, tapi pada saat kemuliaan itu datang, tubuh kita akan memakai sesuatu yang tidak binasa lagi. Itulah masa-masa rapture. Tapi bagaimana dengan orang itu? Nah, masa-masa pengangkatan orang kudus itu nanti akan saya bicarakan lain kesempatan ya. Nah, ini saya pengen terangkan bahwa maut itu sudah ditelan dalam kemenangan.
Terus ngapain kita takut lagi? Makanya banyak sekali orang bilang kita semua orang pasti takut mati ya. Tapi kematian yakin bisa menangkap orang percaya. Kita semua nggak ada yang satupun yang bisa menghindar dari kematian. Tetapi untuk orang percaya dalam Tuhan, kita bisa ditangkap oleh kematian, tapi kita tidak bisa disengatnya. Jadi jangan sampai kita sudah mati disengat oleh maut. Nah, Tuhan Yesus ingin kita menjadi orang-orang percaya, karena kematian itu pasti datang. Kita bisa ditangkap, tapi kita nggak akan disengat. Arti sengat itu apa? Tersiksa. Siksa oleh apa? Kuasa dosa. Jadi umat Kristiani yang orang-orang percaya dalam Tuhan, kita akan mencari hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Jadi kalau kita semua benar-benar percaya dengan Tuhan, saya yakin suatu saat kita bisa berkumpul kembali, bahwa kita semua akan dalam satu ranah yang benar-benar kita sudah tidak akan binasa lagi. Oke. Next, yang berikutnya adalah pasal Roma pasal 6 ayat 9 dan 10. Mungkin kita boleh baca sama-sama ya. Ayat 9, 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sorry, next kita nih, Roma. Oke, sudah saya bacakan tadi ya. Jadi karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu mati cuma sekali, dan untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Artinya apa? Artinya anugerahnya yang dia berikan kepada kita secara cuma-cuma itu harus menghasilkan apa? Menghasilkan penguasaan diri. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib, sudah menebus kita, bagaimana respon kita? Bagaimana penguasaan diri kita terhadap iman yang sudah diberikan? Jangan kita masih menganggap pasca Passover itu adalah sesuatu yang biasa. Bagi kita semua orang percaya, di dalam Passover ini ada kuasa yang diturunkan untuk kita. Untuk apa? Untuk menjaga perilaku kita, menjaga tabiat kita, tidak berbalik ke dalam hidup yang lama, menjaga sesuatu yang akan kedepannya lebih baik lagi. Karena janji Tuhan iya dan amin. Apa yang kita baca dalam firman itu semua akan digenapi. Karena janji Tuhan dalam Alkitab itu boleh dicek dari A sampai Z, Kejadian sampai Wahyu, itu semua tergenapi. Tidak ada satupun yang tidak terjadi. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan saja. Jadi pada saat Passover ini, saya pengen semua teman-teman di sini kita mengalami Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia itu raja atas segala raja. Jadi kalau orang masih suam-suam kuku, masih nggak percaya Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, mari ayo, sangat disayangkan kalau kita masih berbalik ke hidup yang lama. Karena kebangkitan Yesus itu pertanda bahwa dia satu-satunya Tuhan, dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa ke Bapa di surga kecuali melewati aku, kata Tuhan Yesus. Jadi siapapun itu, mungkin teman-teman yang masih belum mengenal Tuhan, bukan salah mereka, tapi salah kita yang belum pernah mengenalkan ke mereka. Di lingkungan kita, dimanapun kita berada, jika ketemu dengan saudara, teman-teman yang masih mungkin belum mengenal Tuhan, ayo ngajak mereka. Tapi jangan langsung mengajak mereka, yuk bro langsung Kristen, jangan. Caranya adalah menjadi teladan buat mereka, menjadi contoh buat mereka, dan akhirnya mereka akan merasa, oh ini orang sudah berubah banyak. Mungkin salah satunya saya sendiri. Saya dari kehidupan lama dipulihkan total. Dari mungkin sudah hampir 4 tahun lebih saya mulai dipulihkan, diproses sampai hari ini. Dan ada saksinya juga, ini istri saya sendiri di sini sebagai saksi hidup yang bisa ditanya langsung bahwa hidup kita itu kalau sudah dipulihkan itu enak sekali. Kalau kita ikut Tuhan itu rasanya nggak ada tandingnya lagi lah. Saya beruntung ditemukan oleh Tuhan Yesus.
Kenapa saya bilang saya beruntung? Karena banyak orang pengen mencari jati diri, mencari keselamatan, tapi dia nggak ketemu. Akhirnya dia salah jalan. Dia salah jalan mungkin ke berhala, mungkin sampai saking kecewanya dia menjadi seorang ateis. Itu bukan salah dia, tapi salahnya adalah dia kurang informasi pengetahuan yang harusnya kita ceritakan bagi orang yang sudah percaya. Kita sudah mengerti firman, kita lah yang bertanggung jawab untuk menyebarkan Injil kepada mereka. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang, kita jangan menjadi orang yang apatis lagi. Kita berusaha untuk meyakinkan orang bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dan kita nggak boleh menghakimi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Karena dulunya kita seperti mereka. Kita harus memberi tanda koma ke mereka, jangan tanda titik. Jangan menghakimi bahwa orang ini nggak bisa berubah lagi, orang ini nggak mungkin berubah. Jangan. Kenapa? Karena dulu kita sebelum mengenal Tuhan, mungkin kita lebih brengsek dari dia, mungkin kita lebih parah dari dia. Tetapi bagaimana caranya kita rangkul? Tapi kalau dia nggak mau dirangkul gimana Pak? Bagaimana caranya dan sebagainya? Tuhan punya cara. Jangan berpikir dengan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan pikiran kita sendiri, itu pasti kita akan stres. Kita hanya akan berbenturan dengan keinginan daging kita. Di mana-mana kalau kita ketemu dengan orang, akhirnya kita menjadi menghakimi, kita menjudge orang, itu akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Karena takaran yang kita pakai ke orang lain itu akan dipakai ke diri kita sendiri. Jadi firman Tuhan itu dari A sampai Z tentang kehidupan, tentang masa depan, tentang masa lalu, semua sudah dituliskan. Apalagi yang kurang. Nah, kalau kita mau benar-benar mengerti tentang hidup, mari kita baca firman. Minimal baca firman itu sebenarnya kita bukan hanya baca langsung lewat. Baca firman itu kita harus merenungkan. Karena tanpa perenungan kita nggak akan masuk ke dalam rema. Rema Tuhan itu diberikan kepada kita pada saat kita menemukan satu titik pembacaan itu masuk dalam diri kita. Mungkin di sini kalau teman-teman merasa kalau setelah baca kita merasa jadi orang yang berbeda. Saya pribadi seperti itu. Pada saat saya baca firman, ada sesuatu yang masuk, seperti satu bukan spirit ya, satu perasaan Tuhan tuh ada dekat banget dengan saya. Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup saya. Kenapa? Dia tinggal di dalam kita. Dia adalah kalau saya nggak berani terus, dulu saya orangnya grogi sekali. Kalau saya maju ke depan gini, mungkin doa makan saja saya kabur. Boleh tanya anak-anak. Minta doa makan, saya bilang saya nggak bisa, saya dorong terus, saya nggak mau, saya nggak berani. Kenapa? Karena satu, kita mungkin masih punya kedaging kita, merasa kita introvert, merasa kita nggak mampu, nggak bisa. Ternyata pada saat kita mengaku kita nggak bisa dan kita bilang Tuhan, aku pengen bisa, Tuhan akan kasih karunia-Nya. Nah, tapi kalau kita nggak pernah minta, Tuhan berarti bilang kita, kamu sendiri nggak minta sama saya, berarti kamu sombong, kamu nganggap kamu bisa. Makanya kita harus merendahkan diri, merendahkan hati, bilang Tuhan saya nggak bisa, saya pengen seperti ini. Tapi kalau jika saya bisa, saya akan memberikan seluruh badan saya untuk melayani Engkau. Tuhan berikan hikmat pengertian, pasti Tuhan berikan. Tuhan tuh tidak pernah menahan berkat kita selalu udah siap. Sebenarnya berkat kita gini, dia sudah ready di atas, tinggal kita deklarasi iman untuk turun ke bawah. Nah makanya kalau orang berdoa, biasanya doa ini, berkati saya Tuhan, berkati saya. Salah sebenarnya gini, siapkan saya Tuhan untuk wadah saya untuk menerima berkatnya yang sudah ada. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan itu akan memberikan berkat pada kita pada saat wadah kita sudah siap. Bayangkan kalau wadah kita belum siap, tiba-tiba Tuhan kasih berkat, bisa gila mungkin. Kenapa? Karena kita belum siap menerima itu. Orang yang pasti punya wadah, misalnya dia belum bisa berkeluarga, dia belum bisa punya penghasilan lebih dan sebagainya, mungkin ada sesuatu yang harus dibenarkan dulu. Mungkin ada sesuatu yang misalnya dia tiba-tiba dikasih 10M, dia bisa jadi pergi narkoba, dia bisa pergi judi dan sebagainya. Itu Tuhan lebih sedih. Daripada Tuhan sedih, Tuhan beberapa cara untuk membetulkan karakternya dulu. Sampai dia sudah dipulihkan, Tuhan turunkan berkatnya. Dia tinggal minta. Jadi Tuhan itu tidak pernah pelit. Tuhan itu tidak pernah merasa kita ini orang lain. Kita semua ini adalah anak-anaknya. Kita ini adalah orang-orang istimewa di mata Tuhan. Ini masih banyak slide ya, sorry Pak, lanjut. Yang kedua adalah Paskah merupakan penggenapan firman. Setuju nggak?
Paskah itu adalah merupakan penggenapan firman. Kita baca sama-sama di Matius pasal 12 ayat 40. Oke? 1, 2, 3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Luar biasa gak firman ini? Ini Yesus sudah ngomong duluan bahwa anak manusia yang menyatakan Tuhan itu sendiri akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, yaitu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah tanda-tanda, ini adalah nubuatan dan tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus dibebaskan dari ikan 3 hari keluar. Itu benar-benar dia seperti dibebaskan dari penjara dan kembali ke dunia orang hidup. Dan dia merasa benar-benar wow, luar biasa. Sama dengan kita. Kalau kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, apa sih rasanya? Rasanya bukan wow lagi. Saya bisa menikmati hidup saya bersama dengan 3 anak saya yang luar biasa, lucu-lucu. Istri saya yang luar biasa, sabarnya terhadap saya. Jadi kita bisa bebas dari belenggu dosa itu enak sekali. Jangan sampai kita terikat kembali, karena banyak sekali orang Kristen yang dia masih terbelenggu dengan ikatan-ikatan. Walaupun dia sudah baptis, dia kadang-kadang berbalik. Kenapa bisa berbalik? Dia kurangnya ada support dari komunitas. Mungkin dia merasa minder, mungkin dia merasa jauh dari Tuhan. Fungsi gereja, ya itu kita harus merangkul orang-orang seperti itu. Cuman karena kita masih kurang, mungkin masih kurang pendekatan-pendekatan. Itulah makanya kita harus menjadikan semua orang merasa dirinya istimewa. Karena banyak sekali orang merasa saya nggak mau, itu kan udah ada urusan orang gereja, sudah ada urusan pengerja. Salah. Ini adalah tanggung jawab orang yang sudah percaya dengan Tuhan. Semua di bagian gereja ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bukan rencana Tuhan. Bapak Ibu yang bisa hadir di pagi hari ini, saya yakin itu sudah rencana Tuhan. Untuk Bapak bisa hadir di sini dan Ibu untuk mendengarkan ini, untuk mewartakan Injil kembali. Oke. Jadi Kristus bangkit dari kuburnya itu untuk memberitakan Injil. Tetapi kayak saya baca kemarin itu, sorry kalau salah, mungkin boleh dikoreksi nanti Pak Saul. Ini kebangkitan Yesus itu bukan dihitung 3 hari. Sebenarnya dia itu hanya dari jam berapa sampai dini hari jam berapa. Cuman karena ada itu nanti next lah, itu ilmu pengetahuan lah. Saya hanya mencoba menjelaskan tentang Paskah ini. Oke. Kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu di Wahyu pasal 1 ayat 17b sampai dengan 18a. Kita baca sama-sama. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu artinya Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, akulah awal dan akhir. Awal dan akhir adalah Alfa dan Omega. Saya yang menciptakan, saya juga yang bisa menghabiskan. Saya yang pertama dan saya yang terakhir. Dan aku hidup sampai selama-lamanya. Tuhan itu hidup sampai selamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi maut di tangan siapa? Maut di tangan Tuhan sendiri. Kerajaan maut di tangan siapa? Tangan Tuhan sendiri. Kunci artinya apa? Secara metafora, kunci itu adalah otoritas. Otoritas tertinggi kita di dunia, di surga itu Tuhan. Jadi bukan iblis. Jadi orang selalu takut dengan saya takut setan, saya takut iblis. Sorry, otoritas tertinggi ada di Tuhan. Kenapa orang-orang percaya masih ada yang tiba-tiba dapat kecelakaan dan sebagainya? Itu bukan karena dia orang jahat dan sebagainya. Yang tadi saya ngomong, kematian itu bisa menangkap siapapun kita, bahkan orang percaya sekalipun. Tetapi pada saat kita mengalami kematian, bagi orang percaya kita tidak disengat. Kita tidak disengat oleh kematian, itu janji Tuhan. Dan pada saat kita menjadi orang yang kudus yang suci, kita akan naik ke surga bersama Bapa di surga dengan tubuh yang sudah tidak mungkin binasa lagi. Jadi kita harus meluruskan motivasi kita untuk menjadi orang Kristen. Bagaimana kita hidup menjadi pelaku firman, menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Walaupun prosesnya susah setengah mati, yang saya jalani juga saya mengerti bagaimana proses itu.
Dan masing-masing orang pasti punya salibnya sendiri. Karena salib itu berbicara tentang kehidupan kita sendiri. Karena lingkungan kita bertumbuh di beda-beda. Ada yang bertumbuh di keluarga yang mungkin broken home, ada yang karena faktor ekonomi, ada yang yatim piatu, ada yang mungkin fine-fine aja tetapi mengalami kondisi kesehatan dan sebagainya. Jadi itu semua adalah salib masing-masing. Cuman bagaimana respon kita pada saat itu semua tidak selesai, kita masih percaya Tuhan kita itu luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Oke. Jadi poin ketiga makna Paskah yang harus kita tahu adalah yang next ketiga. Mukjizat kebangkitan Yesus hanya berdampak bagi mereka yang percaya. Nah, kenapa saya bilang mukjizat kebangkitan Yesus hanya berdampak bagi mereka yang percaya? Kita baca sama-sama di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Bentar ya. Jadi kita baca sama-sama yaitu, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa ini maksudnya? Yang lama sudah berlalu. Yang berlalu adalah hidup kita yang lama, cara kita yang salah, semua perilaku karakter kita yang gak bagus, itu sudah berlalu. Nah, pada saat kita sudah percaya, kita sudah masuk dalam kehidupan yang baru, dengan nama baru, dengan sifat baru, karakter baru. Bagaimana cara mendapatnya? Bukan hanya cukup percaya, tapilah kerjakanlah keselamatanmu setiap hari. Keselamatan itu nggak bisa main nebeng-nebeng. Mentang-mentang kita merasa suci terus istri anak kita bisa naik ke surga langsung, otomatis nggak bisa. Makanya kita punya tanggung jawab meyakinkan orang tua kita, mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita semua, ayo sama-sama kita kerjakan keselamatan kita. Bagaimana kalau mereka kamu terus berusaha minta Tuhan? Jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau kita andalkan sendiri, stres. Akhirnya apa? Gotok-gotokan. Karena yang nggak mau terima siapa? Bukan manusianya, ada roh yang mengikat, dosa yang mengikat. Dosa itulah jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Adam dan Hawa pada saat dia memakan buah terlarang, kenapa dia nggak bisa ditemukan oleh Tuhan? Karena dia sudah melakukan dosa. Tuhan bilang, Adam, Hawa, kamu di mana? Tuhan bisa lihat, bisa, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan capai, karena manusia sendiri yang menutup jurang, menutup celah itu untuk Tuhan masuk. Sama dengan kita semua, kita punya hati, Tuhan pengen masuk, tetapi pintunya itu hanya satu sisi pegangannya dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah membuka gagang pintu itu, Tuhan nggak akan bisa masuk. Kalau kita tidak pernah membuka hati kita untuk masuk, itu mustahil. Makanya kalau kita ketemu orang yang keras kepala, dia tidak mau diubahkan sebanyak karena hatinya keras. Tapi bagaimana cara mengubah dia? Jangan cara koboi, bro langsung masuk Kristen nggak, baptis nggak bisa. Itu akan berontak. Makanya kita akan pelan-pelan mungkin menginjili dia dengan cara-cara memberikan cerita yang bukan langsung ke firman. Kasih dia contoh-contoh hidup yang menurut dia sesuatu yang baik dan benar. Baik dan benar harus benar. Karena sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar sudah pasti baik. Jadi kita benar-benar harus mempunyai tanggung jawab bagaimana menginjilkan tentang Kristus. Next di ayat berikutnya, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang bagaimana Paskah itu bisa mempunyai satu kekuatan bagi mereka yang percaya, yaitu orang yang sudah bisa memberikan kesaksian. Karena orang yang sudah memberikan kesaksian, berarti tandanya apa? Tandanya orang itu sudah percaya. Gak mungkin tiba-tiba saya bisa ngomongin Tuhan kalau saya belum percaya. Gak mungkin saya bisa ngomong tentang orang ini kalau saya belum kenal dia. Nah, makanya pada saat kita sudah memberi kesaksian, artinya apa? Kita sudah menjadi orang yang percaya. Orang yang sudah percaya dengan Tuhan, otomatis dirinya sudah punya kuasa. Makanya kalau kita
berdoa. Sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh sampai mana untuk minta doa. Tapi kalau misalnya doa-doa yang kita butuhkan memang kita butuhkan, is okay. Tapi kalau kita sedikit-sedikit, karena sakit kepala sedikit, doa sendiri juga bisa. Kenapa? Karena kita sudah punya kuasa yang turun dari surga. Karena kita percaya. Nah, percaya itu asalnya apa? Iman. Apa iman? Iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak terlihat. Jadi misalnya gini, iman itu akan bertumbuh pada saat seperti ini. Kita lagi susah, kita lagi bangkrut, kita lagi sakit. Tapi kita bisa mendoakan orang untuk dapat berkat materi, berkat kesehatan. Kita bisa doakan dia. Itulah iman. Bagaimana kita bisa merespon bahwa kita sendiri nggak punya, tapi kuat doa itu menjadi ada. Itulah iman kita pada Tuhan. Nah, Tuhan yang menilai, Tuhan akan menguji hati kita. Kalau kita tulus, Tuhan akan membuka jalan-jalan untuk kita semua. Jadi kalau misalnya kita benar-benar tahu bagaimana menggali isi hati Tuhan, kita akan mengerti cara mengambil berkat dari surga. Karena berkat dari surga itu sudah banyak, semua orang itu ada. Sebelum kita lahir pun itu sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita mengetahui Tuhan. Bisa gini, kemarin saya cerita di family cell ya, bahwa kalau kita belikan mainan untuk anak kita, tiba-tiba kita dipeluk, disayang, dan dia sangat cute dengan kita, bagaimana perasaan kita? Mungkin meleleh, mungkin dia terharu, bahwa kita senang sekali bahwa pemberian kita sangat dihargai oleh anak kita. Sama dengan Tuhan kita. Pada saat Tuhan memberikan sesuatu ke kita, kita bersyukur. Karena pada saat kita bersyukur, Tuhan akan tergugah hatinya. Dia akan merasa anak saya ini, sangat-sangat luar biasa. Saya akan memberikan dia lebih lagi. Kenapa? Tuhan tersentuh hatinya. Tuhan akan tersentuh dengan kita yang tiap hari bersyukur padanya. Kalau anak kita selalu bersyukur dengan pemberian kita, apapun kita berani kasih buat mereka. Ini ada anak saya ini, nanti minta-minta. Jadi kalau misalnya dia, anak-anak kita aja bisa seperti itu, bagaimana? Kita aja bisa seperti itu, bagaimana dengan Bapa di surga? Dia pasti akan bilang, anakku, kamu butuh apa lagi sih? Saya pengen kasih lagi. Karena kamu sangat bisa dipercaya, sangat berkenan di mata hati saya, di hati saya. Ya, begitulah cara Tuhan bekerja. Kita masuk next slide, yaitu kita dalam Rema, masih ada 13 menit ya, habiskan ya. Nah, Rema apa yang bisa kita dapat? Pertama adalah kita jangan mencari kehidupan yang sia-sia dan berpikir Tuhan tidak mampu menolong kita. Banyak sekali orang merasa, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu kayak omong kosong doang. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Orang bisa mengalami Tuhan pada saat dia benar-benar berbalik dan Tuhan jamah dia, Roh Kudus turun atas hidupnya. Saya yakin di sini semua pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu bukan kita tiba-tiba ketemu Tuhan face to face. Kalau itu seperti itu udah kiamat berarti. Jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan ada artinya bagaimana kita komunikasi dengan Dia, bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan. Bagaimana sih tahu isi hati Tuhan? Baca firman. Pada saat kita baca firman, segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti ada jawabannya. Mungkin Tuhan jawab dengan apa? Dengan kata-kata yang datang, dengan teguran dari teman-teman, teguran dari orang tua, ataupun ada kejadian-kejadian yang membuat kita tersadar bahwa ternyata nggak boleh seperti itu. Itulah cara Tuhan. Jadi Tuhan itu jangan kamu artikan sebagai kayak tuyul tiba-tiba keluar nongol bilang sama kamu jangan kayak itu tuh bilang enggak. Tuhan itu sangat supranatural dan caranya unik. Dia akan menyentuh kamu dengan cara-cara yang kamu akan gak kepikiran. Tiba-tiba sudah terjadi seperti itu aja dan tiba-tiba luar biasa ya. Pada saat engkau terkagum-kagum dengan Tuhan, engkau di sanalah saatnya bersyukur. Ini yang kadang-kadang orang miss. Karena banyak sekali orang sudah dapat sesuatu mujizat Tuhan, dia anggap itu biasa. Tapi kita harus menganggap itu luar biasa. Dan saat menganggap itu luar biasa, Tuhan turunkan berkatnya lebih daripada. Amin. Amin. Jadi pada saat kita benar-benar cari Tuhan, Tuhan itu selalu siap ready kok tolong kita kok. Cuman kadang-kadang kita gengsi, karena kita mau minta tapi gini, terus gini ngajak Tuhan berantem. Jadi kita benar-benar harus gimana ya, merendahkan hati kita bahwa kita nih orang yang benar-benar nggak bisa apa-apa.
kita benar-benar minta Tuhan itu. Nah, itulah artinya kita punya kerendahan hati. Yang berikutnya adalah Alkitab kita adalah firman Allah yang benar dan merupakan kebenaran itu sendiri. Alkitab dari dulu sampai sekarang isinya sama, tidak pernah berubah. Tetapi banyak sekali perkembangan zaman yang membuat ada bukan itu sih, perbedaan bahasa itu yang diartikan tafsiran-tafsiran yang semuanya benar sih, cuman banyak sekali orang yang salah menafsirkan itu oknum. Dan tetapi intinya adalah Alkitab adalah firman kebenaran, dan kebenaran itu sendiri dari awal sampai akhir itu semua tergenapi. Next, setiap orang hidup dalam rancangan Tuhan. Setiap orang hidup dalam rancangan Tuhan yang istimewa. Di sini kita semua adalah rancangan Tuhan. Semua adalah orang istimewa. Gak ada satupun kita yang hidup maunya lahir di mana. Semua orang pasti pengennya saya mau dilahirkan oleh Pak Jokowi misalnya dan sebagainya. Itu nggak bisa. Jadi kita semua adalah rancangan Tuhan istimewa. Cuman bagaimana kita merespon dengan Tuhan kita saja. Yang terakhir ini adalah keselamatan adalah mukjizat. Siapa yang meresponi akan mengalami. Jadi keselamatan tadi saya ada cerita bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Kalau kita nggak mengerjakan keselamatan, kita nggak akan mendapatkan keselamatan itu sendiri. Jadi siapa yang meresponi itu yang akan mengalami. Jadi kalau kita nggak pernah merespon tentang keselamatan, kita hanya akan mendengarkan bagaimana orang bisa selamat, bagaimana orang bisa pulih, bagaimana orang bisa mempunyai keluarga yang bahagia dan sebagainya. Tapi pada saat kita meresponi bahwa saya mau, Tuhan tidak pernah pakai orang-orang pintar. Dia pakai orang-orang yang mau terbuka hatinya untuk melayani, yang mau hatinya terbuka untuk membantu orang lain, yang punya hatinya untuk memberitakan Injil dia. Pada saat kamu bilang mau, Tuhan turun tangan. Pada saat kamu bilang yes sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Banyak sekali orang yang merasa pengen, wah gua udah cukup lah seperti itu aja, gak gimana-gimana juga boleh-boleh saja, tapi hidup kamu akan biasa-biasa aja. Nah, bagaimana kamu pengen jadi orang luar biasa? Ya say yes sama Tuhan. Jangan diminta Tuhan dikit, enggak lah Tuhan cukup sudah kayak seperti ini. Jangan. Nah, saya mencoba konsep seperti ini dengan Tuhan dan saya buktikan. Saya mendapatkan satu anugerah, Tuhan bisa berkati saya dengan pemulihan yang luar biasa. Saya bisa bersaksi untuk teman-teman bahwa hidup saya yang dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Bagaimana apa yang saya lakukan dulu berbanding 180 derajat berbandingkan dengan sekarang. Kalau dulu saya dengan khotbah aja saya lari, mau doa biasa aja bingung saya. Bahkan sampai istri minta saya doa pun saya, gimana cara doa ya? Saya nggak ngerti, saya bilang. Terus saya bilang dia, lu ya doa lah. Enggak lah, lu kan kepalanya, lu gak bisa doa apalagi gua. Nah, udah. jadi waktu itu doa saling lempar-lemparan. Jadi setelah saya dipulihkan, saya pikir gini, oh bener juga ya, saya kan selalu bilang gak bisa doa. Terus saya cobalah bilang saya yes sama Tuhan. Tuhan, saya tuh pengen doa loh, minimal doa makan lah. Akhirnya ketemu sama Pak Behut, mungkin Pak Behut nanti dengar ya. Pak Behut, Pak gimana sih cara doa makan? Gampang. Terus dia praktekkan, dia doa, yuk kita doa sama-sama. Akhirnya makan juga, amin. Loh, cepet banget kan bilang. Yang penting doa itu dari hati. Yang penting dari hati, bukan dari apa yang kita mau utarakan gimana ya, berdasarkan daging kita. Kalau kita pengen doa kan doanya panjang-panjang sekali. Yang penting rasanya enak didengar lah. Tapi ternyata enggak. Jadi anak saya kemarin tanya juga bagaimana cara doa makan. Ya kamu cobalah apa aja. Akhirnya dia doa. Ujung-ujungnya amin doang. Loh, amin doang dalam hati katanya. Oh, nggak bisa. Sebutkan, jangan cuma dalam hati. Akhirnya bilang, Pak, saya itu nggak bisa. Ya udah, berkati makanan ini, amin. Oh, ya udahlah, oke lah, belajar. Jadi doa itu harus belajar. Saya juga belajar. Sampai hari ini pun saya masih belajar doa. Kenapa? Kadang-kadang kelipet lidahnya. Karena nggak biasa. Tapi ternyata kuasa doa itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita sudah percaya dengan Tuhan, kalau kita sudah adalah Tuhan, apa yang kita doakan kepada orang lain itu adalah transfer loh. Dan saya merasakan itu. Saya terpukau dengan cara Tuhan bekerja. Pada saat saya tiba-tiba doakan orang yang saya nggak kenal, orang yang tiba-tiba minta doa dengan saya, dan dia bisa merasakan hadirat Tuhan di sana. Oh, saya senang sekali. Bukan karena saya hebat. Oh, ternyata Tuhan juga bisa bekerja dengan saya. Itu yang membuat saya bangkit.
bahwa saya bisa jadi berkat buat orang lain. Saya juga pengen teman-teman di sini merasakan yang sama. Jadi doa kita semua ini ada kuasa, asal kita percaya, kita punya iman, dan kita harus melakukan. Karena kalau biasanya orang sudah percaya, sudah pengen melakukan, tapi dia bilang dia malu. Sama kayak saya dulu. Nah, malu itu, ini ada orangnya sini, jadi jangan malu lagi. Sekarang ada orang minta doa, doakan aja. Salah nggak apa-apa. Kalau dia sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan dengan dia, bukan urusan kita. Tiba dia udah doain nggak sembuh, mau mati nggak sembuh, gimana saya lari? Nggak bisa. Itu urusan Tuhan dengan dia. Jadi kita hanya mencoba memfasilitasi urapan Tuhan turun atas dia. Yang penting kita percaya. Jangan kamu lagi buat dosa, kamu doain dia, itu juga nggak boleh. Ya, oke. Ketiga, deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satupun. Next. Ya udah ya. Janji Tuhan iya dan amin dalam hidup kita. Jadi yang saya bilang tadi, Tuhan itu selalu berjanji dengan kita, terutama dalam firman-Nya, bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Apa yang pengen kita capai, apa yang pengen kita laksanakan, itu semua pasti sudah ada dalam rencana Tuhan. Jangan pernah kecewa jika tiba-tiba Tuhan menggagalkan semua yang ada di depan mata kita. Karena ada cara Tuhan yang membuat kita sampai di titik itu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara Tuhan sendiri. Dan saya sudah pernah mengalami hal itu sering kali. Tiba-tiba depan mata saya ini sudah pasti terjadi dan sebagainya. Kok tiba-tiba Tuhan belokkan? Kok batal semua? Ternyata Tuhan ada cara lain. Dia akan membuat kita dibawa ke area yang benar-benar asik sekali menurut saya. Kalau ikut Tuhan tuh kayak roller coaster, naik tinggi sekali, tiba-tiba kayak turun sekali, terjal. Nanti ayo lu kayak gini, gimana iman kamu? Lu setia nggak? Nah, tapi ternyata kita setia, kita akan diberi kesempatan naik lebih tinggi lagi dari itu. Karena pada saat kita seperti karet dijatuhkan paling bawah, kita akan melesat tinggi seperti karet, dihempaskan ke atas. Nah, itulah cara Tuhan. Tuhan kalau angkat promosi kita, manusia nggak akan bisa mengira, manusia nggak akan bisa menghalang, dan manusia nggak bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada satu manusia yang bisa buka. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, dan kita juga harus menjadi orang yang luar biasa. Yang berikutnya adalah kebangkitan Yesus adalah mujizat terbesar karena berdampak pada keselamatan umat manusia. Dan ini adalah dasar. Semua orang harus tahu bahwa memang mujizat Yesus yang terbesar adalah mengalahkan maut. Siapa lagi yang bisa mengalahkan maut selain Tuhan kita? Nggak ada. Pada saat dia mengalahkan maut, itu adalah tanda dia adalah Tuhan kita sendiri. Dia mempunyai kuasa yang seperti itu, yang membuktikan bahwa dosa kutuk kita semua sudah dihapuskan. Tapi kenapa kita bertanya, kok masih ada orang-orang yang masih punya kutuk, masih orang punya bla 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 bla? Itu karena manusia sendiri yang tidak percaya dengan Tuhan, yang membuka celah sendiri, membiarkan iblis mengintimidasi kita dan menjadi berhala. Apa sih berhala itu? Berhala bukan tentang yang penyembahan berhala itu. Berhala adalah pada saat kita tidak memprioritaskan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering main game, lupa sama Tuhan, itu berhala. Kita suka sesuatu hobi yang kita suka dan over, dan kita lupa Tuhan, itu berhala. Jadi berhala adalah tentang hati kita. Bagaimana kita menempatkan Tuhan nomor satu di dunia kita. Nah, pada saat kita melakukan apapun, itu harus dari Tuhan semua. Oke, terakhir tinggal 2 menit. Deklarasi pada dunia bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi janji firman dan rencananya. Bahwa Tuhan membuktikan bahwa ini semua adalah Tuhan membuktikan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi janji firman yang dan rencananya. Tuhan membuktikan bahwa dialah Tuhan, dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat manusia. Dan kita semua membawa kabar Injil kepada seluruh dunia, muridkan mereka semua. Saya pengen kasih satu ceritanya. Jadi ceritanya gini, ini adalah kisah lalat dengan air. Menurut teman-teman, kalau lalat, seekor lalat masuk dalam air putihnya dibuang nggak? Pasti dibuang, karena sudah ada lalat. Tetapi bagaimana kalau lalat itu jatuh dalam madu? Madunya dibuang apa lalatnya dibuang? Lalatnya. Lalatnya dibuang. Kenapa lalatnya dibuang? Betul. Karena madu mahal. Loh, berarti kita lihat apa? Yang kita lihat value, harga. Apa yang berharga di mata kita nggak akan kita buang. Padahal kejadiannya sama dengan Tuhan.
kita semua anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Kalau kita sudah tahu kita berharga di mata Tuhan, kita nggak akan dibuang, kita nggak akan tiba-tiba dikucilkan. Cuma gara-gara kita yang membuat kita merasa terkucil, apa? Karena intimidasi iblis. Jadi tentang lalat dan air dan madu itu bukan tentang lalatnya, tapi tentang harganya. Pun masuk madu aja, madunya yang simpen, lalatnya dibuang, ya kan? Oke, terima kasih, waktu saya sudah habis. Terima kasih atas hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Khotbah saya sudah selesai. Dan terakhir, selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kami bersyukur di hari Paskah ini Tuhan, kami bersyukur kebangkitan membebaskan kami dari
dari segala kutuk, segala dosa yang sudah ada. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, segala pujian, segala syukur mari kami memanjatkan kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima. Bila firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus memakai hamba-Mu, Pak Andi ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tambah-tambah kapasitas pada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau perlengkapi dia lebih lagi Tuhan Yesus. Kau pakai dia menjadi alat-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Kau memberkati ya Tuhan hamba-Mu ini, keluarganya, kesehatannya. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan. Kami juga sebentar akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Saya persilakan dulu. Persembahan dijalankan sambil kita akan menyaksikan FL News. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan akan dimulai pada 8. Multimedia boleh tampilkan foto yang sudah saya kirimkan. Oke, jadi tanggal 3 April ada acara worship Miracle Night yang akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Cirose. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan hadir ya. Bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan dan merasakan lawatan Tuhan di dalam kuasa pujian penyembahan. Selagi untuk tempatnya di Gereja Pusat yang berada di Jalan Adi Sucipto KM 7.8 belakang Apotek Dunia Sehat. Untuk jamnya jam 18.00 atau jam 6 malam. Demikian warta sepekan.
Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan akan dipersekutuan. Mari jemaat kita hadapkan hati kita ke Bapa di surga, angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, dimuliakan namamu Tuhan. Terima kasih atas ibadah kami ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Jaga lindungi segala aspek kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan.